Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Abdullah Fauzi dengan NIM 2010116048. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi terkait konsep investasi syariah. Materi kali ini digunakan untuk memenuhi tugas UCP 1 Pasar Keuangan Islam. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ini yaitu investasi syariah. Sebelumnya, teman udah pada tahu belum apa itu investasi? Jadi, investasi itu merupakan penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Jadi, Islam itu menganjurkan umatnya untuk berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik, karena terselenggaranya kehidupan yang baik di dunia udah jadi salah satu penunjang tercapainya kehidupan yang baik juga di akhirat, dan salah satu upaya itu untuk mewujudkan melalui dari kegiatan investasi ini. Nah, investasi ini berasal dari kata dasar invest yang artinya itu menanam, dan juga dari bahasa Arab yaitu istismara dalam bahasa Arab yang artinya bertambah jumlahnya. Selanjutnya yaitu investasi syariah ini menurut Islam yaitu entitas investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kehalalan investasi, serta terhindar dari praktik-praktik riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya yaitu landasan hukum investasi. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang tidak langsung berkenaan dengan investasi, yaitu diantaranya yaitu surat Al-Hasyr, surat Al-Luqman, yang dipahami sebagai usaha untuk mempersiapkan dan menjaga diri. Juga terdapat hadis dan juga beberapa fatwa DSN MUI. Oke, baik, yang pertama yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqwallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berikutnya yaitu Quran Surah Luqman ayat 34 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Nah, berikut dari ayat-ayat tadi, meskipun gak secara langsung memerintahkan investasi, namun tujuannya itu sejalan dengan tujuan investasi, yaitu anjuran bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera di masa yang akan datang, dengan memperhatikan setiap sikap dengan penuh ketelitian, karena Allah Zat yang Maha Teliti. Sikap ini didorong oleh cita-cita kelak generasi yang akan datang menjadi generasi yang kuat dan kewaspadaan, agar generasi yang akan datang itu tidak menjadi generasi yang lemah baik spiritual maupun materi. Berikut juga terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya,
tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Ubadah bin Samit dari Yahya. Selanjutnya yaitu juga terdapat kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya. Juga terdapat fatwa dari DSN MUI nomor 20 DSN MUI nomor 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Nah, Islam ini menganjurkan umatnya untuk berinvestasi dalam rangka mempersiapkan dirinya menghadapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang dengan bersikap tidak boros dan penuh perhitungan dalam penggunaan hartanya dengan harapan mendapatkan bertambahnya aset. Selain itu, investasi juga memberikan keuntungan berupa keamanan dana, keuntungan materi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena harta dapat terdistribusi luas, yaitu berupa modal. Nah, pada investasi ini terdapat permasalahan, yaitu di sini terdapat dua permasalahan. Yang pertama itu ketika seseorang itu memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam berinvestasi, tetapi di sini terdapat dia memiliki kekurangan modal untuk melakukan investasinya. Yang kedua yaitu memiliki kelebihan modal yang banyak, tetapi dia tidak cukup untuk memanage apa yang dia miliki, sehingga dia memerlukan seseorang untuk memanage harta dan asetnya. Jadi bagaimana caranya? Mungkin selanjutnya akan dibahas. Baik, selanjutnya yaitu adalah konsep keuntungan dalam Islam. Yang pertama itu terdapat aspek material atau finansial. Aspek ini artinya bahwa segala bentuk keuntungan ini ditandai dengan bertambahnya nilai pada aset. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu aspek kehalalan. Artinya agar hasil yang diperoleh dalam investasi halal, maka investasi yang dipilih juga harus halal, baik usaha maupun prosedurnya. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Jadi artinya kita dalam meraih keuntungan itu juga nggak boleh semena-mena merusak lingkungan sekitar juga dan lainnya. Kita tetap harus melestarikan lingkungan ini agar kedepannya bisa lestari. Yang keempat, aspek mengharap ridha Allah. Artinya investasi ini dilakukan tujuan akhirnya itu untuk mendapatkan ridha Allah. Selanjutnya yaitu alokasi investasi itu terbagi dua. Yang pertama itu investasi pada aset real. Investasi pada aset real ini merupakan investasi pada golongan benda yang tidak bergerak atau aset tetap. Contohnya seperti tanah, properti, logam mulia, atau mengelola perusahaan sendiri, baik mulai dari pariwisata dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu investasi pada aset keuangan atau finance asset. Pada investasi di aset keuangan ini merupakan investasi yang ditanamkan pada lembaga keuangan seperti pada perbankan dan pasar modal. Contohnya seperti deposito, saham, reksadana syariah, dan sukuk. Nah, selanjutnya itu dalam berinvestasi itu kita harus memelihara prinsip halal dan juga keadilan. Nah, oleh karena itu terdapat juga fatwa-fatwa DSN MUI yang mengaturnya, yaitu contohnya itu seperti fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 9 2021 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
Juga terdapat fatwa-fatwa lain seperti fatwa tentang obligasi syariah, fatwa tentang pasar modal dan pedomannya, fatwa tentang SBSN, dan juga lain-lainnya. Nah, dalam praktiknya ini investasi syariah pada sektor keuangan biasanya digunakan akad-akad seperti satu, akad musyarakah. Akad ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan penyertaan modal tertentu dengan kesepakatan tertentu. Yang kedua ini merupakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan modalnya pada pengelola atau mudharib dengan kesepakatan pembagian keuntungan dengan komposisi dana 100% dari sahibul mal dan keahliannya dari mudharib. Berarti 100% dananya itu dari investor dan lalu diserahkan kepada mudharib untuk mengaturnya. Yang ketiga yaitu akad ijarah atau akad sewa. Nah, akad ini merupakan akad memindahkan hak guna atau manfaat objek dalam waktu tertentu tanpa diikuti oleh kepemindahan kepemilikan. Yang keempat yaitu akad kafalah, yaitu perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin atau orang yang berutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau pihak yang berpiutang. Nah, biasanya ini digunakan dalam akad pada bank-bank syariah. Yaitu selanjutnya yang kelima menggunakan akad wakalah, yaitu perjanjian pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, selanjutnya ini kenapa kita harus melakukan investasi? Jawabannya yaitu dengan investasi ini terjadinya penyebaran harta secara fungsional di masyarakat. Nah, yang pertama ini karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan itu nggak seimbang dengan berkembangnya keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya. Yang kedua, karena nilai aset ini akan tergerus selalu oleh inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai dengan salah satunya dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari dan melemahnya nilai uang kita yaitu rupiah. Inflasi gaya hidup juga mempengaruhi nilai-nilai dari aset kita. Yang ketiga, karena diri kita itu nggak selamanya muda dan sehat, sehingga suatu saat kita harus pensiun, bekerja, atau juga mengalami musibah seperti sakit dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti. Biasanya ini dari dana pensiun syariah. Yang selanjutnya nomor 4, karena kita ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu kita dalam keadaan kuat secara ekonomi. Ini terdapat Quran Surah An-Nisa ayat 9. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dalam berinvestasi syariah. Yang pertama itu harus terbebas dari maisir. Maisir itu kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan judi itu akan mengambil taruhannya. Yang kedua itu ada goror. Goror itu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitasnya, objek akadnya maupun mengenai penyerahannya. Yang ketiga itu ada riba. Riba ini merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Yang ketiga itu batil. Yang keempat ini merupakan batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya, yaitu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Yang kelima itu bai'i maqdum, yang artinya melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Yang keenam itu ada ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat yang harganya lebih mahal sehingga mendapatkan keuntungan yang berlebih.